Sekarang lanjut ke prediksi, memperkirakan, ngiro-ngiro. Misalnya begini, siapa ya? Andika. Kalau Bu Alif itu rajin belajar misalnya, apa yang akan terjadi dengan Bu Alif? Pintar. Nek Bu Alif rajin menabung, apa yang akan terjadi dengan Bu Alif? Kaya, amin. Ya orang mendadak wong wis direncanakan. Nah, itu yang namanya prediksi, memperkirakan. Tapi ingat, perkiraan itu ya sesuai dengan permasalahan. Ojo begini, apa yang akan terjadi kalau Bu Alif rajin menabung? Bu Alif akan misalnya Bu Alif akan apa ya? Bu Alif akan pintar. Ada hubungannya dengan menabung? Apa hubungannya? Bintang menyimpan uang. Bukan. Nah, jadi gini, yang dimaksud prediksi itu harus sesuai dengan masalah yang ada di bacaan. Tidak boleh waton. Wong membahas tabungan kok tekan pintar. Nah, misalnya itu yang golongan siji Fauzan, Adnan, Jafar, Reyan, apakah Adi, apakah punggungnya sudah tidak kuat? Nah, wong layare wae ning ngarep. Pengen melihat kecantikan mamahnya yang ada di sana. Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Ada yang mau ditanyakan untuk paragraf ini? Untuk Bapak Ibu kalau anak-anak udah khatam? Boten? Oke, lanjut di prediksi. Prediksi ini gampang, wong memperkirakan ngiro-ngiro. Tapi ingat, harus sesuai dengan isi. Ora waton memperkirakan. Yo, ini apa sih yang akan terjadi kalau permasalahan di atas itu berlangsung lama? Iki ceritane, petanine iku menghadapi masalah kekeringan. Terus mereka juga menghadapi masalah serangan hama. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau masalah itu terus berlanjut? Apa yang akan terjadi? Apakah akan banyak petani yang menanam padi? Ya wong masalahe wae ora terselesaikan wis arep nanam padi. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang B, hasil panen padinya akan meningkat? Akan meningkat? Akan meningkat? Tidak, lalu akeh hama karo kekeringan. Apakah harga pupuk menjadi mahal? Tidak. Apakah petani akan rugi? Ya. Gampang kok prediksi. Mau memperkirakan kok ini. Jadi perkiraannya harus sesuai dengan bacaan. Kanan kiri. Yuk, kanan kiri. Kanan kiri. Kiri kanan kiri. Nah, konsentrasi lagi, fokus lagi, ya. Oke. Adakah yang mau ditanyakan untuk prediksi? Pripun Bapak? Seandainya ya kita kan sering mendengarkan paman ibu hamil itu meresake ya. Nggih. Terus katanya juga itu sensornya itu laki-laki. Nggih. Keluarnya perempuan itu masuk prediksi kok. Apa ya itu ya? Kalau itu ya. Itu kan ya, jadi kalau di ilmu kesehatan kan saya juga pernah hamil ya. Jadi memang kalau katanya ya ini ya Pak ya, katanya karena saya juga kurang memahami kalau masalah kehamilan seperti itu. Katanya kalau anak wedok kuwi nek akhir iso dadi lanang gitu kan. Ya, itu kalau saya tanya dokternya, itu katanya kalau nek lanang mesti lanang, nek wedok kuwi iso lanang gitu toh. Itu kata dokternya. Kalau saya pas tanya dokternya, itu karena kadang sik jenenge cah lanangke mungkin selempet pas kayak di pas lagi di itu tuh mungkin nggak kelihatan atau apa kayak gitu. Setahu saya kalau dari dokter yang menangani saya seperti itu gitu.
Tapi itu Paknya bukan prediksi Pak, karena itu kan memang ada ilmu pasti apa? Dia pakai alat gitu. Cuma mungkin tidak terlihat saja itu di situ. Mungkin di sini ada yang di bidang kesehatan yang mungkin tahu bisa share informasi. Oh, ibunya Zaki, adakah ibunya Zaki? Oh, okay. Itu kalau setahu saya itu. Oh, tidak ada. Oke, nanti mungkin yang lebih ahli di situ bisa memberi penjelasan. Oke, tapi kayaknya bukan prediksi kalau itu Pak. Itu sudah kayak pasti, hanya saja itu yang seperti yang disampaikan mungkin tidak terlihat. Isin gitu ya. Oke, adakah pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Tidak. Kalau tidak lanjut ke sini. Membandingkan ini serodok angel karena ada dua bacaan dikon goleki persamaane kok perbedaane, dan bacaannya itu bisa bacaan panjang, bisa bacaan pendek. Nek bacaane wis dawa loro sisan, berarti kan tenaga yang dibutuhkan harus lebih ekstra daripada soal yang lain. Raka, ya Bastian bisa fokus. Sudah mau dilanjutkan? Apa tidak? Oke. Nah, di sini langkai kudu teliti, memahami garis besar dari bacaannya. Kembali lagi ke membaca lagi. Nah, di sini lagi bacaannya dawa banget. Jadi mungkin besok di soalnya anak-anak, karena saya tidak boleh masuk, jadi saya tidak tahu tampilan soal anak-anaknya itu seperti apa, dibuat 2 layar atau dibuat 1 tapi cilik banget di tulisannya. Nah, ini saya aja membuat di PPT tak buat 2 halaman loh. Soale dhewe, pernyataane dhewe, tinggal jawabannya. Akeh. Lah ini yang membutuhkan tenaga ekstra tuh di kisi-kisi ini. Sekarang sebelum membaca, mungkin anak di komputer mungkin halaman pertama ini, terus halaman kedua, pas buka halaman kedua, wes lali meneh bacaane. Dadak baleni meneh. Nah, itu tujuannya kalian tak minta untuk membawa kertas nenggon led ning ruangan ujian, nggo orek-orekan, nggo nyatet sik penting itu apa, biar tidak bolak-balik layar. Begitu ya. Siapa yang kemarin sudah bawa kertas? Oh, Abin, oh hanya Abin. Oke, luar biasa. Oke. Abin, bawa enggak? Lah katanya saya. Oh, saya enggak bawa. Kompak sekali, berarti satu kelas AB kan bawa AB. Besok bawa ya kalau ujiannya. Bawanya untuk orek-orekan, bukan untuk nyontek. Nah ini, yuk semuanya dipahami. Teks 1 dan teks 2. Tapi kita lihat soalnya. Ditanyain apa? Perbedaan. Berarti sing podo kok beda. Beda. Teks 1. Siapa ya? Teks 1 coba kok ndingkel bio. Teks 1 itu bahas tentang apa bio? Bahas tentang apa? Oh bentar ya. Yang teks 2 yang dari cewek, coba Zahra bahas apa yang teks 2? Teks ya kamu halo. Oke, bio bahas apa bio? Batik tulis. Siapa di sini yang tidak tahu batik tulis? Sudah pernah buat toh? Sudah. Oh, ya. Oh iya. Oke, mungkin iya ya. Oke. Tapi tahu toh batik tulis itu apa? Tahu. Yang kedua bahas apa Zahra?
Oke, batik ekoprint. Siapa di sini yang tidak tahu ekoprint? Tahu kan? Oke. Nah, yuk udah dibaca bacaannya. Oke, sekarang kita ke sini. Apakah batik tulis sama batik ekoprint itu sama apa menggunakan kain sebagai bahan dasar? Berarti ini podo apa beda? Berarti jawabannya nomor sisi bener apa salah? Salah, karena itu persamaan. Kalau yang ditanya persamaan bener. Nomor 1 dieliminasi. Berarti C karo D orang A karo B orang mungkin. Sekarang yang nomor 2, bahan dan alat yang digunakan sama apa beda? Beda, ya toh? Yang nomor 3 nggak usah dibaca. Kenapa nggak usah dibaca? Lah di C sama D nggak ada nomor 3 kok. Rasa dibaca, ngirit tenaga. Lanjut ke nomor 4. Dapat menggunakan pewarna alam. Apakah semuanya menggunakan pewarna alam? Tidak. Yang batik ekoprint kan yang pakai pewarna alam dari tumbuh-tumbuhan. Kalau yang batik tulis ada alami sama sintesis. Tahap pembuatannya sama apa beda? Beda. Oke, yang nomor 4 itu di sini alami sama, di sini juga alami sama-sama. Tapi di yang teks 1 ada tambahan sama sintesis, berarti itu dianggap sama. Tadi nomor 4 salah apa benar? Nomor 4 salah apa benar? Salah. Berarti wis ngerti jawabannya. Nah, jawabannya di gampang toh. Angele cuma membacanya lebih banyak karena ada 2 bacaan. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk indikator ini membandingkan? Halo? Lanjut? Oke. Sekarang nomor 11. Nomor 11 kuwi gampang. Cuma nanti ada 2. Yang pertama ada bacaannya, yang kedua ada tabelnya. Karena di indikator di sini melengkapi tabel. Berarti tabel ono sing kosong, ono sing urung diisi. Ini caranya bagaimana? Caranya ojo maca tabele langsung. Kuncinya itu malah ada di sini, di bacaannya ini. Di bacaannya inilah kunci aslinya. Jadi kembali lagi, jangan malas membaca. Jangan malas. Oke. Nah, yuk dipahami bareng-bareng. 9 siswa kelas 3 SD Tunas Jaya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler melukis, menari, dan olahraga. Tony mengikuti kegiatan melukis bersama Agus dan Bekti. Nah, kalau sudah ada itu, lihat di tabel. Melukis Tony, Agus, Bekti. Oh, kurang sopo? Agus rong ono ning kene. Oh, berarti nomor 1 kuwi Agus. C sama D dipilih enggak? Tidak usah, wong nomor 1 Andi rasa dipilih. Wis rampung, wis iso mengeliminasi 2. Sekarang lanjut. Arif dan Marta mengikuti kegiatan menari. Arif karo Marta. Oh, bener. Berarti lanjut ke bacaan selanjutnya. Tono ikut ekstrakurikuler olahraga. Oh, Tono olahraga, bener. Boni ikut kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti Arif. Arif mirip apa toh? Nari. Berarti Boni toh ini. Nah, Boni di sini. Berarti A bener apa salah? Salah, wong Andi kudune kene apa? Boni. Kak, tidak usah sampai nomor 3, tidak apa-apa. Lah wis ketemu jawabannya, ngirit waktu.
Tapi nek isih koyo penasaran, wah aku tetap penasaran nih, drapoke yo ora apa-apa. Itu ya. Gampang toh? Jadi langkahnya jangan hanya membaca tabel, malah langkah yang utama itu harusnya membaca bacaan yang ada di atasnya itu. Itulah kata kuncinya. Dong apa belum anak-anak? Oh, gitu ya. Itu. Paham? Oke, untuk indikator ini lanjut atau masih perlu diulangi? Lanjut. Sip. Sekarang kita ke nomor 12. Nah, nek wes mulai di nomor 12 itu kita sudah terlena, wes ngantuk. Soalnya bacaannya saya dawa, kayak bacaannya cerita. Nek sing anak-anak tidak suka cerita, halo, oke. Kalau anak-anak yang tidak suka membaca cerita, hal ini akan membosankan. Ngantuk Bu, apalagi di lab. Nah, jari ini ning lagi malah marai ngantuk Bu, asenan, adem, marai ngantuk. Oke. Ya. Nah, untuk nomor 12 ini sudah ke cerita. Yuk, sekarang Bu Ali tanya. Di sini itu kan menjawab cerita, menjawab pertanyaan dari sebuah cerita. Coba siapa ya? Raihan. Kata tanya itu apa aja, Raihan? Mengapa? Bagaimana? Bagaimana? Apa? Di mana? Apa? Siapa? Apa? Terus? Kapan? Oke. Nah, nomor 12 ini gampang. Jawab pertanyaan dengan kata tanya itu. Tetapi ingat, yang membuat soal tidak semudah itu. Tidak mungkin yang membuat soal hanya siapa. Terlalu gampang. Biasanya membuat soalnya tuh kayak mengapa, bagaimana. Nah, itu di mana? Itu lebih rotok apa? Anak-anak berpikirnya lebih itu, mengapa, bagaimana. Oke, caranya piye? Gampang kok caranya. Melihat pertanyaannya. Halo, oke. Ini melihat pertanyaannya. Di mana? Di mana itu menanyakan apa toh? Tempat. Oke. Di semak-semak. Tutu bersembunyi. Goleki kata-kata bersembunyi. Di semak. Bersembunyi di mana? Di sini. Berarti jawabannya tidak akan jauh dari sini. Orang sak maca sing ngarep wis ketemu jawabane kok. Itu cara cepete. Nek pengen bener-bener ya dibaca beneran. Maksudnya nek waktunya sudah terburu-buru pakai cara cepat, oke. Tapi nek waktunya masih sisa banyak, ya baca semua biar lebih memahami. Nggih, carane gampang nggih. Tinggal cari, oh iki sing ditekoki bersembunyi. Cari kata bersembunyi di sini. Wes ketemu. Ada waktu 1 menit untuk nyari? Enggak. Lagi soal 40 menit rampung kok. Iya toh? Nah, yuk lanjut. Oke, gampang. Ini pertanyaannya hanya seperti itu, biasa. Sejak kamu kelas 1 itu sudah ada pertanyaan seperti ini. Oke, lanjut aja ya, ini gampang. Nah, sekarang nomor 13. Ini yang sering membingungkan. Kenapa? Karena nek sing ditekoke tempatnya banyak banget. Nek sing ditekoke waktune banyak banget. Ya nggak apa-apa, wong itu memang yang membuat soal itu mengecoh kok, nggak apa-apa. Yo, latar cerita itu bisa tempat, bisa waktu. Nah, yuk sekarang ke sini. Bagaimana caranya? Ada rumusnya. Rumusnya apa, anak-anak? Rumusnya apa untuk mencari latar? Rumusnya apa? Bastian sama Zaki.
Bisa mengikuti, kalau tidak bisa di kelas nggak apa-apa. Ya udah diikuti. Ya Zaki, bagaimana cara mencari latar? Oke, cari tempat yang saat itu terjadi. Misalnya contohnya gini, pagi ini aku berangkat ke sekolah naik sepeda. Di sekolah aku buru-buru masuk kelas karena aku akan mengerjakan sarapan pagi. Aku teringat, aku teringat sore nanti aku ada les bersama misalnya temanku di bimbingan belajar ABC misalnya. Malamnya aku akan mengerjakan PR. Di situ waktunya kapan aja? Pagi, siang, malam. Tapi latar ceritanya kapan? Latar waktunya kapan itu? Latar waktunya kapan? Pagi. Lah ning kono ono sore, ning kono ono malam. Kenapa nggak dipilih? Karena itu hanya menceritakan. Jadi latar waktu pilih yang saat itu terjadi. Paham? Pilih yang saat itu terjadi. Jangan pilih yang lain-lain. Yang lain-lain itu hanya pengecoh. Gampang ya? Nah. Yuk, coba sekarang. Di sini yang ditanyakan latar waktu, ono pagi, siang, senja, malam. Kira-kira waktunya kapan? Ada yang bisa tunjuk jari? Yuk, yang sudah ketemu boleh tunjuk jari. Oke, Raka. Malam hari. Malam hari? Oke, coba ceritanya piye, Raka? Ceritanya piye kok iso ketemu malam? Oke, ada. Malam ini berarti sedang berlangsung, sedang terjadi toh. Yuk coba kita baca sekarang, pahami. Dennis adalah anak yang pandai dan pantang menyerah. Ia mempunyai keinginan mendapat nilai ujian sempurna dan masuk SMP favorit. Ia selalu belajar dan mengikuti les di 2 tempat. Setiap pagi setelah sholat subuh ia menghafal rumus-rumus. Ini ada kata pagi. Setiap pagi, berarti itu terjadi atau belum? Itu kayak harian, rutinitas, ya kan? Ya kan? Setiap pagi, berarti rasa dipilih. Sore hari setelah pulang sekolah ia mengulang materi yang didapat dari guru. Oh, ini menceritakan sore hari. Tapi jangan dipilih, mungkin dia tidak melakukan di situ kok pas sore hari. Malam ini, ada kata ini. Malam ini berarti sedang berlangsung kok itu malam ini. Dennis dan kakaknya belajar tanya jawab materi IPA. Ia tidak lupa melaksanakan sholat isya terlebih dahulu sebelum belajar. Setelah belajar, Dennis mempersiapkan buku pelajaran kemudian istirahat. Berarti ini jelas sekali latarnya kapan? Malam. Meskipun di situ banyak waktunya, tapi kamu pilih yang benar-benar terjadi saat itu. Itulah latarnya. Dong nopo belum anak-anak? Dong. Nah, sing dadi masalah besok itu kisi-kisinya PD kompleks. Berarti jawabannya luwih saka siji. Nah, yuk coba di sini ada soal. Soalnya dawa banget. Yang ditanyakan latar tempat, bukan waktu, jadi tempatnya. Yuk dibaca bareng-bareng yuk.
Dibaca bareng-bareng. Sudah dibaca, ayo Dila segera. Sudah, oke. Siapa yang bisa menceritakan? Oke, Bastian. Bagaimana Bastian? Ada apa? Iya. Oke. Oke, nanti anaknya ditinggal ya. Oke, nggih. Mekar Jati Ramar Jarita. Mekar Jati. Oke, ditinggal ning Mekar Jati. Terus piye, Bas? Oke, berarti ning ndi kamar. Wis ketemu tempatnya ning ndi? Kamar. Yo, lanjut lagi, Bas. Lampu ning omah mati. Terus? Oke, mau ke dapur. Wis ning dapur apa belum? Mau, berarti belum ada di situ. Nah, mau ke dapur melewati apa? Melewati lorong. Oke. Terus? Oke. Sip, bagus, makasih Bastian. Ceritane ono kakak adik sing di rumah sendiri ditinggal mergone bapak ibunya lagi ke desa Mekarjati. Mereka posisinya ada di kamar. Kemudian mati listrik ya Bastian tadi ya. Terus mereka mau ke dapur ambil korek api karo lilin. Tapi sebelum sampai dapur, adike jerit apa nangis? Ya terkejut karena melihat bayangannya sendiri di lorong itu. Berarti tempatnya di mana itu? Oke, kamar dan lorong rumah. Bu kok C karo D? Oh, gitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini tuh hanya menceritakan. Dia tidak ke sana. Hanya orang tuanya yang ke sana, berarti tidak ikut gitu. Nah, ini kan salah, nggak usah dipilih. Dapur, belum ke dapur, baru mau menuju dapur, berarti ora sah dipilih. Ketemu tuh jawabannya? Nah, inilah yang dimaksud PG kompleks untuk latar cerita. Jawabannya luwih saka loro. Gitu ya. Dong napa blong anak-anak? Dong, gampang ya. Ingat, intinya kuncinya siji. Pahami tempat terjadinya atau waktu terjadinya saat itu. Ya. Bisa dilanjutkan atau mau ada yang bertanya? Oke, anak-anak lanjut. Bapak Ibu lanjut atau lanjut? Oke. Lanjut ke nomor 14. Nah, ini tentang makna kata simbol kias. Nah, syair. Nah, ini ada syair. Nah, biasanya nanti di soal di bacaan ada kata yang disuruh mencari artinya. Kita tidak bisa mencari arti karena tidak punya KBBI. Bagaimana caranya? Ya dipahami soal kuwi, bacaan kuwi kepiye. Gitu. Yuk coba Regina. Yuk Regina. Yang dimaksud cita-cita dapat terkejar. Apakah cita-citanya melayu juk kamu ya? Enggak. Yang dimaksud terkejar di sini apa? Iya, cita-citane terkejar, kita tercapai. Bukan berarti cita-citane kuwi melayu terus mbok doyak, bukan. Ya. Ini. Nah, kunci
dari ini berarti kamu harus banyak-banyak membaca literasi supaya banyak pengetahuanmu tentang berbagai kata. Gitu. Ya. Karena kata dalam di sini itu nanti mengandung beberapa arti. Jadi banyak-banyaklah kamu membaca supaya wawasanmu tambah luas. Manfaatnya apa? Yaitu kalau mengerjakan soal bisa gitu kan. Oke. Untuk indikator 14 lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut atau mau ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke. Nomor 15 ini sama soal cerita. Nah, lah bagaimana caranya? Ya baca-bacaannya, baca ceritanya gitu. Menemukan kata kuncinya, baru membuat kesimpulan. Nah, coba, ini kan soalnya kata yang dicetak tebal. Kalau di ujian biasanya seperti itu. Tapi ini tak warnai merah ya. Oke. Dengan wajah berbinar, abu-abu pulang. Tidak usah dibaca semuanya. B, C, atau D? Pahami. Kalau ada kata bercetak tebal, itu membaca penuh lebih baik, tidak membaca penuh juga tidak apa-apa. Yuk, dengan wajah berbinar. Berbinar itu apa loh? Berbinar-binar. Tahu ya? Oke, nah, abu-abu pulang. Tahu pulang? Tahu pulang? Siapa di sini yang tidak tahu kata pulang? Tahu kan? Nah, sekarang didelok nih kene. Malu untuk kembali ke ladang. Apakah berbinar itu malu? Bukan. Oke. Senang menjadi olokan saudara. Apakah di situ berbinar itu senang menjadi olokan saudara? Tidak, karena berbinar pulang. Nah, yang C, kebal dengan olok-olokan. Apakah berbinar ini kebal? Tidak. Apakah D, kembali ke kandang dengan gembira? Ya. Meskipun tidak membaca bacaannya di sini kan tahu pulang tuh ya kembali loh. Berbinar tuh senang, gembira. Wes langsung ketemu jawabannya. Paham? Gampang atau susah untuk soal seperti ini? Gampang ya. Ingat, pokoknya harus eliminasi modelnya. Oke? Lanjut ya. Nomor 16 itu masih sama tentang sastra. Nah, ada yang namanya tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat. Ini sudah dipelajari sejak kelas 4. Nek kalian ngeprint materinya dari Bu Alif atau Bu Linda pasti masih punya. Dulu ada materi ini. Nah, yo saiki soalnya apa toh? Nah, indikatore menentukan akhir cerita. Indikatore menentukan akhir. Berarti sing diwaca sing ndi? Akhir. Dah. Menentukan akhir ya sing diwaca akhire wae. Nek gandeng mau membaca semua ya boleh. Nah, yuk sini. Akhir cerita berarti minimal. Ini Bu Ali bilangnya minimal. Paling ora waca 2 kalimat terakhir. Yo. Nah, ini akeh banget toh. Sak halaman tambah sak halaman meneh. Ini coba kita tidak usah baca, langsung ke sini. Yo.
Akhir ceritanya kan ini. Ya kan? Yuk, kelinci yang menyaksikan lomba tersebut pun tertawa terbahak-bahak. Akhir ceritanya, kelinci tertawa saat menyaksikan perlombaan. Benar apa salah? Benar. Wes, tapi urung yakin. Sek B. Kura-kura berhasil melewati kera yang tertidur. Apakah di akhir ini ada? Tidak. Kancil menandai jarak dan memulai perlombaan. Apakah ada di akhir? Kera berbaring di samping jalur. Apakah ada di terakhir? Tidak. Lah, ngirit toh? Iki akeh banget. Tapi cukup baca terakhir. Wong sing dibekoke akhir cerita. Gampang toh? Waca akhirnya wae. Nek misale aku ki ra mantepan nih, tak waca kabeh yo ora apa-apa, lebih baik. Gitu. Gampang anak-anak untuk akhir cerita? Iya, dibaca terakhirnya wong jenenge wae akhir. Tahan ya. Oke, lanjut ya untuk indikator ini gampang. Nah, sekarang menentukan amanat. Lah iki nek amanat piye Bu cara cepete? Ora ono nek amanat. Soalnya amanat itu dia menyatu dengan cerita. Jadi kudu diwaca bacaane. Mau bacaannya pendek alhamdulillah, panjang ya kudu diwaca. Karena amanat menyatu dengan cerita. Yo. Nah, amanat itu apa toh? Amanat itu pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yo, siapa yang bisa menceritakan cerita ini? Siapa yuk dari yang belakang yuk, tadi depan-depan. Oh ya, sebentar Abin, yang belakang dulu Bin. Yuk, yang belakang ada? Oh tidak ada, yuk diambil Abin. Bagaimana Abin? Ceritanya ada 2 domba. Oke, ada 2. Namanya siapa dan siapa? Uwi sama Gadung. Uwi sama Gadung. Kenapa Uwi sama Gadung? Uwi sama Gadung kan nanti tumbuhnya bareng. Oke, pancanan berarti. Satu pohon. Ya, terus? Terus akhirnya suatu hari Mhm. si Gadung itu sengaja menaik ibunya ke Uwi. Tidak sengaja ya. Oke, si Gadung tidak sengaja ngenain Uwi dengan durinya. Terus dia Abin? Terus akhirnya si Uwi bilang hati-hati tapi sambil ngegas. Oke, si Uwi yo hati-hati toh, tapi karo ngegas. Terus bagaimana? Terus akhirnya Gadung bilang nggak sengaja tapi apa namanya tapi dia bilang kalau misalnya nggak mau kena durinya apa menjauhi. Oke, tapi jawabnya yo ketus ya. Oh, berarti di sini sama-sama emosi ya. Oke, terus piye ceritanya Juran? Terus akhirnya Mhm. Uwi menjalar menjalar. Oke, akhirnya si Uwi ya wis ra timbang aku kena duri-durine, aku tak ngadoh wae saka Gadung. Oke, makasih Abi. Nah, di sini amanatnya, pelajaran baiknya apa? Coba ya Rehan jawabannya apa Han? C. C. Nek A kenapa? Ya karena kan masa mengalah terus sama teman. Wah, betul, mosok mengalah terus. Ning ceritane kuwi mereka mengalah atau tidak? Enggak. Ayo masuk. Mereka sama-sama ketus, sama-sama naik semua, ora gelem kalah. Ya. Berarti A itu bukan. Yang B, kenapa kok salah yang B? Yang B salahnya di mana? Karena apa Dila? Karena? Iya, karena si Uwi dalam cerita itu juga membalas. Ya kan? Jadi ya memang kita tidak boleh membalas walau selalu disakiti. Di ilmu agama kan juga seperti itu toh. Nek kita disakiti ojo membalas. Tapi ingat, ini adalah amanat di cerita, bukan di kehidupan kita yang memang tidak boleh membalas. Ini amanat di cerita. Kita tidak boleh membalas. Tapi Uwi balas toh. Meneriaki
terus dia akhirnya meninggalkan membalas. Oke. Saiki yang D. Yang D salahnya di mana? Si Uwi nggak mendam amarah. Iya, si Uwi di pembelajaran di situ si Uwi tidak memendam amarah, berarti kita tidak mendapatkan amanah untuk memendam amarah, ya kan? Karena di situ si Uwi meluapkan kekesalannya, berarti tidak ada pelajaran di situ si Uwi memendam amarah. Berarti yang paling tepat yang C, menghargai hak orang lain. Ya, kamu berhak hidup. Kalau hidupmu berduri ya memang itu dari sananya, itu hakmu. Tapi kamu juga berhak untuk menentukan hidupmu sendiri. Akhirnya apa? Si Uwi menentukan hidupnya dengan cara apa? Menjalar. Nah, nek amalake untuk bulet-bulet karena harus teliti. Ketoke kok aki yo apik, B iki apik, D iki apik. Nek amalah jangan fokus ke yang apik ya. Fokus ke bacaannya di situ. Gitu. Paham nggih? Memang ini harus dibaca semua, tidak ada cepet-cepetan ra ono, iki kudu diwaca kabeh. Untuk amanat ada yang mau ditanyakan? Bisa? Oke, lanjut mawon. Ning nomor 18 tema. Tema itu intine suatu cerita. Oh, cerita misalnya tentang penyakit, itu berarti temanya kesehatan. Ceritanya tentang sekolah, kegiatan di sekolah, oh itu tentang pendidikan. Kayak gitu. Ya, jadi tema. Tuh. Yo, sekarang nek tema harus bagaimana? Yo diwoco sama, dibaca semua. Yo, dari ini temanya tentang apa? Aku pendidikan. Yo, gantian yang cewek yo, si belum. Melati coba. Melati udah belum ya tadi? Oh belum ya. Melati coba diceritakan itu tuh kepiye toh? Terus sih. Menangis terus. Mengenai pensil terus. Dewi pun bagaimana? Dewi pun merah. Dewi piye? Lah ya itu loh ya dibacaan. Nah, jadi ceritane kuwi si Dewi itu kesal mergone bijine elek. Terus si neneke datang. Ngenehi apa neneke? Memberi pensil. Terus neneke memberi nasihat apa? Apa yang disampaikan neneknya? Oke, pensil ini sama seperti kamu. Kenapa? Sama nih? Menemukan kekuatan untuk mengatasi semua rintangan. Iya, dia harus menemukan kekuatan untuk mengatasi semua rintangan. Iya. Jadi jenenge pensil. Nah, itu sama seperti kamu. Agar lebih baik dan bermanfaat dia harus mengalami penajaman. Coba semuanya diperhatikan. Pensil kuwi podo karo kamu. Zizi. Tidur, madep depan. Kalau mau pinter, kalau mau sukses, harus mengalami rasa sakit, harus mengalami perjuangan pengorbanan. Pensil itu tidak bisa digunakan kalau tidak diraut. Sakit nggak sih kira-kira kalau jadi pensil? Sakit kudu diraut. Berjuang sama. Nah, nek kamu pengen sukses, ya kamu berjuang sama seperti pensil, perlu diraut, diruncingi. Nek pensil hanya dibiarkan seperti itu, dia tidak pernah mengalami rasa sakit, ya dia tidak akan sukses, ya toh, tidak mengalami rasa sakit, tidak tahu rasanya sakit bagaimana. Jadi sakit di sini jangan diibaratkan dianiaya loh yo, enggak.
Sakit di sini tuh pasti berjuang tenanan, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, orang tua juga tambah mengorbankan biaya, gitu. Nah itu. Nah berarti temanya tentang apa? Kenapa kok tidak persahabatan? Lah ini membahas tentang sahabat. Kenapa kok tidak tentang lingkungan? Ya, tidak bahas lingkungan. Kenapa tidak bahas sosial? Nah, tidak berhubungan ya kan dengan kehidupan sosial apa? Oke, sosial, hubungan sosial. Berarti temanya pendidikan. Gampang toh? Berarti podo intine kudu maca. Nek ra maca ya angel. Lanjut ya untuk indikator ini ya.